dengan menyimak, saya pikir ini mudah, bahasanya juga mudah. Kalau tidak terburu-buru, ini sepertinya mudah lah untuk ya apa, dimengerti ya. Jadi nanti silakan, entah nanti sore atau nanti malam atau besok, silakan diatur waktunya menjelaskan menyimak video ini. Kemudian yang kedua, kita kuliah daring. Awalnya memang rencananya jam 1, tapi tadi ada silaturahim ya, lebaran dari dosen. Jadinya kita undur lah. Tapi ternyata bisa sampai jam 2 ini kita bisa. Biar nggak sore ya. Nah, kemudian nanti jangan lupa mengerjakan kuis ke-6. Nah, kuis ke-6 ini untuk kelas A itu berakhir sampai jam 4 sore. Ya. Jadi nanti di apa, dikerjakannya sebelum jam 4 sore untuk kelas A. Itu aktivitas hari ini perkuliahan atom yang bisa dilakukan dan harus diperhatikan ya, nanti kuisnya jangan sampai ketinggalan. Bisa difahami prosesnya? Ada di Sepada ya, Sepada ya. Jadi nanti jangan lupa juga setelah tatap daring sekarang, tatap maya ini tetap dilakukan untuk menyimak video dan juga mengerjakan kuisnya. Baik, kita lanjutkan sekarang, kita ke materinya. Ini fungsi elementer ya, fungsi elementer atau fungsi dasar sebenarnya ya, fungsi basic, elementer function. Jadi elementer itu kan fondasi ya, ya, fungsi yang paling dasar gitu ya. Ini sudah sudah tampil, slideshow-nya sudah tampil ya, Sudah, Pak. sudah tampil. Baik, ini adalah fungsi elementer. Berarti kalau fungsi elementer itu berarti fungsi apa? Di dasar ya, elemen ya. Ya sangat banyak sebenarnya fungsi elementer itu. Polinomial juga ya paling elementer ya, fungsi linear ya. Tapi itu kan fungsi tergolong fungsi elementer tapi biasa. Ini yang. Nah, sekarang apa bedanya nih keempat ini? Jadi kita bicaranya sebenarnya yang kita bicarakan itu kan di bilangan kompleks. Tapi kita harus tahu bedanya itu di bilangan real. Misalkan di bilangan real ya, eksponensial itu fungsi seperti apa eksponensial? Fungsi ya, misalkan fx sama dengan apa? Perpangkatan ya, misalkan e pangkat x atau e pangkat berapa gitu ya. Nah ini biasanya sketsanya gini. Kan ini x, ini fx gitu ya. Maka sketsanya itu seperti ini. Jadi ya, fungsi naik ini nilainya apa? 1 ya. Kalau e pangkat min x ya nanti kebalikannya ya. Kebalikan dari sini. Nah kemudian fungsi logaritma. Nah, logaritma ini ya, sebenarnya logaritma ini adalah ya, balik atau inverse dari eksponensial. Fx sama dengan apa, misalnya logaritma logaritma x ya. Maka nanti fungsinya seperti apa? Nah, fungsinya kayak gini nanti. Ya, ini adalah x, ini apa nih? F di kuadran berapa dia? Di kuadran 1 ya. Kalau trigonometri mau nggak mau dengan apa ada? Sinus dengan apa? Oh, sinus. Kalau sinus bagaimana? Ini ya, kayak gini dia periodik nanti dia. Ini kan dari nol. Bisa juga nanti periodik di ya negatif. Nah, di periodik ya. Tahu periodik kita apa periodik? Berulang gitu ya. 2pi gitu ya. Berulang dari atau 2pi itu kan 360 derajat. Ini nol, ini 2pi gitu ya. Berulang terus. Nah, kalau kosinus bagaimana? Sama berulang, tapi dia ketika dia nol dia nilainya 1 gitu ya. Ya mirip lah dengan sinus, tapi ketika bedanya di sini, ketika dia nol nilainya ini kosinus dan juga ini ada juga fungsi namanya apa? Hiperbolik, apa hiperbolik? Nah, nanti kalau secara grafik hiperbolik itu yang kayak gini. Hiperbola atau hiperbola ya. Nah, kayak gini. Hiperbola. Itu adalah fungsi-fungsi elementer. Tapi ini di mana nih? Ini adalah di bilangan real ya. Atau belajarnya kalian di mana di kalkulus. Nah, tapi ternyata
berlaku juga fungsi elementer di mana di bilangan kompleks. Maka yang kita pelajari adalah fungsi elementer di bilangan kompleks. Ya. Kalau yang ini yang saya jelaskan awal ini, pendahuluannya itu di mana? Di bilangan real ya, itu di bilangan real. Sekarang bagaimana kalau di bilangan kompleks? Ini saya crop pakai buku bahasa Inggrisnya saja. Kalau dibandingkan dengan yang ada di modul ya sama saja sebenarnya ya, sama saja. Jadi fungsi eksponen ya, namanya juga eksponensial, berarti apa? Perpangkatan. Beda. Notasinya bagaimana? E pangkat Z gitu ya. Jadi nanti kalau W adalah bilangan kompleks, W sama dengan E pangkat Z. Nah, gitu. Jadi W-nya dan Z-nya itu anggota bilangan kompleks. Ini tulisannya W, E pangkat Z. Nah, Z-nya itu apa? Z-nya itu adalah ini, ya, X ditambah IY. Jadi kalau E pangkat Z sama dengan apa? E pangkat X ditambah IY. Ini kan sama saja apa? E pangkat X dikali E pangkat IY. Ini sama. Jadi nanti. Nah, sekarang E pangkat X tentunya apa dia? Real ya. Ini bagian realnya, ini bagian apa nih? Yang ada imajinernya. Nah, untuk yang ini ternyata, ya, bagian ininya nih, E pangkat IY ternyata dia ada formula Euler apa ini? E pangkat IY itu adalah cos Y ditambah I sin Y. Gitu ya. Y sama dengan cos Y. Ini ya. Ini namanya formula Euler ya. Jadi nanti kita upayakan ini ada ini, E pangkat I sebagai formula Euler. Ya. Jadi kalau E pangkat I kali Pi, ya Y-nya diganti Pi. Ya. Jadi sama dengan apa? Cos Pi ditambah I sin Pi. Nah ini bisa kita cari berapa cos Pi. Cos Pi itu cos 180. Cos 180 itu berapa? Negatif 1. Negatif 1 ditambah I sin. Ya, sin 180 berapa sin Pi? 0. Nah ini nilainya 0. Maka sama dengan berapa di sini? Tuh, jadi E pangkat min Pi itu adalah min. Dari mana ini? Dari formula Euler. Y-nya tinggal diganti dengan radian. Karena Y-nya dalam radian ini. Ya, Y-nya dalam radian. Atau ya, contoh yang lain misalkan. E pangkat I Pi per 2. Y-nya diganti Pi per 2. Berarti apa? Cos Pi per 2 ditambah I sin Pi per 2. Berapa? Sin Pi per 2 itu berapa? Pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Berarti cos 90 berapa? Cos 90. Nol. Oh, berarti ini 0 ditambah I. Sin 90 berapa? Satu. Maka Satu. nanti ini adalah 1. Jadi E pangkat I Pi per 2 nilainya berapa? 1. Tapi kalau E pangkat I Pi nilainya negatif 1. Jadi dari mana? Dari formula U. Jadi E pangkat Y sama dengan cis ya. Cos Y ditambah I sin Y. Jadi nanti eksponensial sebenarnya ini sama. Jadi berlaku di bilangan kompleks. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin, ini hanya catatan saja sebenarnya. Ini kan sebenarnya sama saja ya. Kalau akar, itu kan sama saja E pangkat berapa? E pangkat 1 per N. Sama saja gitu ya. Jadi X-nya itu adalah per N-nya ini nih. Nah, E pangkat X adalah per N. Di perpangkatan juga. Perpangkatan. Jadi kalau di awal-awal ada namanya akar ya. Itu ya, kurang lebih mirip eksponensial perpangkatan. Jadi, ya. Nah, eksponensial di bilangan kompleks juga sama. Sama berlaku. Jadi sifat-sifatnya itu mirip dengan, bukan mirip sama ya, sama dengan yang ada di bilangan real. Ya, kalau di bilangan real seperti apa? Ya pokoknya berlaku gitu ya. Jadi di bilangan real adalah misalkan gini, E pangkat X1 dikali E pangkat X2. Nah, ini jumlahnya nanti. Atau nanti E pangkat X1 dibagi dengan E pangkat X2. Ini sama saja Pak. E pangkat
X1 dikurang X2. Ini kan di bilangan real. Ini berlaku juga nanti untuk di bilangan kompleks. Kalau kok bilangan kompleks, pakai apa? Pakai Z nanti ya. Notasinya Z atau W nanti. Kan tadi pangkat X itu in kalkulus jadi bilangan real. Iya, perluasan dari sifat tersebut ya untuk bilangan kompleks. Bagaimana membuktikannya? Disebutkan apa? Easy, mudah. Gitu ya. Mudah saja, X1, Z1-nya X1 ditambah I Y1, Z2-nya ini. Ya sudah, berarti kan ini sama dengan ini kan, yang ini. Kemudian yang Z2-nya sama dengan ini. Ya, tinggal dikumpulkan sesama yang tidak ada I-nya. Ini kan X1, X2, E pangkat ya. Ini kan ada I-nya nih. Nah, ini sendiri sama saja I-nya kan digabung jadi ini ya. Jadi ini adalah E pangkat, ini E pangkat. Jadi adalah apa? Ya, E pangkat Z1 ditambah Z2 gitu ya. E pangkat Z1 ditambah Z gitu ya. Jadi membuktikannya tuh nggak sulit ya, gampang. Jadi intinya pokoknya yang di bilangan real berlaku juga di bilangan kompleks. Contohnya kayak nanti E pangkat Z1 dibagi E pangkat Z2, sama saja E pangkat Z1 dikurangi Z2. Gitu ya. Jadi semua yang ada di bilangan kompleks, di bilangan real berlaku di bilangan kompleks. Nah, contohnya bagaimana sih contoh? Contoh soal-soal yang ada di sini. Contohnya gini, misalkan ada nilai Z, ya contohnya nilai Z-nya apa di sini? E pangkat, E pangkat Z sama dengan, satu pertanyaannya Z-nya berapa sih? Nah, gitu pertanyaannya itu. Ya, berapa Z sehingga E pangkat Z sama dengan min 1? Nah, kayak gini, bagaimana caranya? Ya sudah, Z-nya itu tadi apa? Kalau kita ini, Z-nya itu adalah apa? E pangkat X, gitu kan? Sama dengan E pangkat Y ini adalah Z ini ya. Nah, Z. Ini yang kuning sama-sama yang kuning ya. Yang kuning sama. Nah, kemudian satunya, bagaimana satunya? Ya tadi satunya. Ini kan min satu nih. Nah, ini kan ini min satu ya kita coba pakai Euler ya. Pakai formula Euler. Tadi yang sudah ketemu apa? Yang min satu ada tidak? Ternyata ada nih min satu ya. E pangkat IP adalah min satu. Jadi nanti disebutkan E pangkat IP atau PI sama dengan min. Ya sudah berarti nih ya. E pangkat min satu dikali satu ya. Nanti tinggal kesamaan saja. Apa kesamaannya? E pangkat X sama dengan satu gitu kan ya. E pangkat IY, E pangkat X sama dengan satu gitu kan. Nanti E pangkat IY sama dengan E pangkat IP. Nah, itu sangat sama tuh. Ya. Kalau E pangkat X sama dengan satu maka X sama dengan nol. Udah. Kalau E pangkat IY sama dengan E pangkat IP, maka ya Y sama dengan P nanti. Berarti Y sama dengan P. Tapi ini ditambah ini. Ini periodik ya. Ini adalah Ini kan periodiknya apa? 2P. Sebanyak 2P periodiknya itu. Tiga. Tapi N. Nah, 2PN. Atau di sini 2NP. Ini maksudnya N-nya adalah bilangan bulat. Sama saja ya. Nol plus minus satu plus minus 2 itu namanya N bilangan bulat. Jadi nanti dapat tuh. Z-nya sama dengan apa? X ditambah Y gitu ya. X-nya apa? Nol. Y-nya apa? Ini tadi. Y gitu ya. Ditambah 2N, 2NP. Terus, atau kalau disederhanakan jadi kayak gini nih. PI atau IP gitu ya. Satu ditambah 2N. N-nya bilangan bulat. Jadi antara ini sama ya. Ini sama nih. Jadi E pangkat Z sama dengan min satu kalau Z-nya adalah PI satu ditambah 2N. Jadi jika N sama dengan nol maka apa? Maka Z sama dengan apa? PI atau IP sama aja ya. Jika N sama dengan satu maka Z-nya sama dengan berapa? 3 I. Nah, gitu. Dan seterusnya. Bisa dipahami kira-kira untuk ini?
bentuk yang fungsi eksponensial bisa dipahami? Bisa, Kak? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, kemudian kebalikannya, kalau fungsi eksponensial tentunya ada fungsi apa? Logarit, logaritma. Kalau di sini logarithmic function. Sekarang bagaimana asal dari mengapa dibutuhkan gitu ya? Ini motivasinya, motivasi definisi logaritma apa? Kan sebenarnya pangkat. Ini pangkat W sama dengan Z gitu ya, awalnya gini ya. W dan Z-nya kota bilangan kompleks, berarti kan di sini ya. Pangkat W sama dengan Z. Nah, biasanya kalau kayak gini kan Z-nya apa nih? Namanya Z itu bisa ditulis X tambah IY, atau bisa juga apa? Z sama dengan apa? R, pangkat I, theta gitu ya. Bisa kan? Sama saja ya. Kalau ini adalah koordinat standar dalam bentuk standar atau dalam bentuk apa? Argan gitu ya. Kalau di sini dalam bentuk polar gitu ya. Dalam bentuk polar. Sama sebenarnya. Nah, W-nya juga sama sebenarnya. Kan W-nya bilangan kompleks, maka W juga sama. Kalau U tambah I, V, seperti ini. Polar juga bisa, tapi dalam konteks ini kita minta Z-nya itu ini, jadi pangkat W. Jadi pangkat W sama dengan Z. Nah, pangkat W-nya tadi apa? U ditambah IV gitu ya. Nah, Z-nya jangan bentuk standar lagi. Jadi kita dalam bentuk I, theta. Nah, ini. Itu ya. Jadi ini kan pangkat U dikali apa? Pangkat I, V gitu ya. Sama dengan R, pangkat I. Nah, ini nanti baru kita ada kesamaan di sininya. Ya. Di mana kesamaannya? Di sini. Ini pangkat U dengan R ya. Karena kan tidak ada I-nya ya kan. Jadi pangkat U sama dengan R. Maka mencari U-nya bagaimana? U adalah ln, R. Yang ini ya sama dengan karena ada I-nya ya. Kan IP sama dengan IT theta. Maka V-nya sama dengan theta kan sama ya. Theta. Tapi tentunya karena ini di 2pi, nah N. Nah, N-nya bilangan. Jadi nanti solusinya apa? Solusinya adalah W tadi. W-nya apa? W-nya W ya. Ini adalah ln R U kan. U ditambah I V. Nah, gitu ya. Ln R I V ini V. Ini theta ya. Yang ini theta theta juga ya, tapi theta kapital ya. Sama seperti ini ini A. Nah, gitu sama huruf besar sama huruf kecil gitu. Gitu ya. Jadi W-nya itu apa? Ya, W itu sama dengan log Z. Nah, jadi W itu sama dengan jadi ini sama nih. Jadi logaritma itu adalah ln R ditambah I theta. Nah, ini kan banyak nih N-nya nih, bisa 0. Nah, namanya nanti dia nilainya beragam, banyak atau multiple value. Jadi nanti fungsi yang punya banyak banyak apa namanya banyak nilai apa? Ya itu satunya fungsi logaritma di bilangan kompleks. Jadi kalau kalau R-nya tadi kalau ini R apa ya? Ini akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian kalau tetanya pakai tangan ya, tangan teta sama dengan Y per caranya seperti itu. Jadi nanti kalau fungsi logaritma ya ini, ya intinya ini saja nih logaritma. Yang ini ya, kita coba fungsi logaritma adalah diingat saja ini. Jadi log z itu sama dengan apa? Ya nanti ln r ditambah i theta ditambah periode. Nah contohnya seperti apa? Ya contohnya seperti ini. Ya, contohnya adalah misalkan ada z, z-nya ini nih. Ya, pertanyaannya carilah lognya, logaritmanya. Berapa log dari z-nya? Nah gitu. Gitu kan? Pertanyaannya itu sebenarnya log z-nya. Nah, log Z tadi itu rumusnya apa? Ln R ditambah I theta gitu ya. I theta ya. I theta ditambah, nah ini I theta ditambah 2N, 2NP gitu ya. Ln R.
Apa ln R? R-nya kan bisa dicari. Ya. R-nya 2. Kenapa 2? R-nya kan dapat dari akar dari apa? Ini kan Z. Berarti apa nih? Ini adalah X-nya. Ini adalah apa? Akar ini. Ini adalah Y-nya. Berarti X-nya berapa? Min 1 kuadrat ditambah berapa di sini? 3 dikuadratkan. Jadi berapa nih? Akar dari 1 tambah 3 berarti akar 4 sama dengan 2. 2 berarti R-nya 2. Sekarang mencari tetanya seperti apa nih tetanya? Nah, mencari tetanya pakai tangan nanti dia. Tangan teta sama dengan Y per X. Y-nya apa tadi di sini Y-nya? Min per 3 dibagi dengan min. Nah, ini di kuadran mana nih? Y-nya negatif, X-nya negatif di kuadran mana? Di kuadran? Nah, mana? Di kuadran berapa? Kuadran 3. Nah, kuadran 3. Ya. Coba kita gambarkan kuadran. Tapi nanti kita ini bukan bukan ini ya, bukan sudut ya, bukan derajat tapi radian. Nah, berarti kalau dia di sini kan nilainya berapa? Tangan teta itu sama dengan akar 3 tapi di kuadran 3. Maka tetanya berapa kurang? Dapat ini dapat nanti 240 derajat. Tapi jangan derajat ya di sini. 240 derajat itu jadi nanti disamakan dengan 4 pi per 3. Gitu. 4 pi per 4 pi per 3. Tapi sebelumnya ada yang ketinggalan saya di sini. Ini letak berapa ini? Ini syarat nih. Syarat dari teta itu dari mana ke mana ya. Jadi nanti yang dipilih tetanya itu adalah dari negatif pi sampai dengan pi gitu ya. Ya, yang dipilih ini ya. Jadi nanti kalau kita mencari di sini, nanti syarat tetanya itu adalah dari apa nih? Nanti syarat tetanya itu dari mana? Dari negatif pi, pi. Artinya di mana nih? Di sini ya, di antara sini nih. Ya. Tidak melebihi satu, tidak melebihi. Jadi maksudnya tidak melebihi seperti ini, ya, ini tidak melebihi. Tapi kalau seperti ini boleh, tapi yang bawahnya ini nggak boleh, tidak melebihi. Sekarang coba kita cari yang soal di situ. Nah, soal ini bagaimana? 240 di mana? Di sini ya, kurang lebih. Ini kan 60 derajat nanti ini kalau di derajat ini. Nah, ini ya, ini melebihi ini. Berarti 4 pi per 3 ini ya, 4 pi per 3. Berarti bukan 4 pi per 3 yang kita ambil. Nah, berarti kita dari ini bukan ke atas tapi ke bawah. Nah, nanti dia negatif kalau ke bawah. Berarti ini negatif 2 per 3 pi gitu ya. Karena kan nanti 6 mana yang di antara ini? Nah, ini yang di antara. Ini kan enggak ya. Ini itu tidak berada di antara min pi sampai dengan pi. Nah, yang ini berada nih. Ini berada. Kan nanti yang diambil adalah ini. Min 2 per 3 pi. Maka nanti tetanya adalah teta sama dengan min 2 per 3 pi. Ini min 2 per 3 pi ditambah 2 n pi. Udah dapat jawabannya seperti itu. Untuk mencari logarit, logarit. Ya, seperti itu ya. Atau contoh yang lain, misalkan apa? Z-nya sama dengan apa di sana? Misalkan akar 3 ditambah I. Nah, sekarang logaritmanya bagaimana logaritma Z? Apa nih logaritma Z? Berarti apa sih berarti ln R gitu ya, ditambah I theta ditambah 2 NP. Berarti N-nya bagaimana? Anggota bilangan, integer bilangan bulat. Kita cari dulu nanti di sini kalau kasusnya contoh kayak gini. Berarti akar dari berapa di sini? Akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama ya. Jadi berapa nih? 3 tambah akar 4 sama dengan berapa? 2. Berarti ini ln 2 nanti ya. Ln 2 ditambah I. Nah, tetanya berapa? Nah,
Kita cari tangan theta sama dengan berapa di sini? 1/akar. Di kuadran berapa nih? Di kuadran berapa? Kuadran 1. Nah, kuadran 1 tangan ini berapa nih? Berapa derajat tetanya berarti? Berapa derajat? 1/akar 3 itu berapa derajat ya? Berarti 30. Nah, 30 derajat itu sama dengan pi/6. Nah, nanti di sini dapat nih. Berarti ini kan pi/6 ditambah 2 n pi. Ya, berarti n-nya kita bilangan bulan. Jadi jika n sama dengan 0, maka lognya berapa? Log z-nya. Log 2 ditambah 0 aja di sini. Berarti pi dibagi 6. Jika n sama dengan 1, log z-nya berapa? Berapa lognya? Log 2 ke 1 ya. Kan 2, 2 kali 1 apa? 2, 2 pi ditambah pi/6. 2 pi ditambah pi/6 berarti 13 pi/6. Dan seterusnya. Ini bisa kira-kira? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Ya, ini baru dua ya. Dua fungsi. Ada eksponensial. Ini adalah fungsi apa tadi yang barusan? Fungsi logaritmik atau logaritma. Kemudian bisa dipahami ya. Jadi, dan kemudian ini logaritma juga sama. Kalau di bilangan real bagaimana? Pokoknya semua sifatnya berlaku juga. Misalnya log X dikali Y sama dengan apa? Log X ditambah log Y. Nah, kalau di bilangan kompleks ya sama. Log misalkan W dengan Z ya. Jadi sama-sama logaritma W ditambah logaritma Z. Kalau di sini kan apa? X dan Y-nya bilangan real. Kalau di sini kan W sama Z-nya bilangan apa? Kom kompleks. Sama gitu ya. Sifat-sifatnya sama. Log X dibagi Y gitu. Sama ini apa? Logaritma X dikurangi logaritma Y. Ya, sama juga sama. Logaritma W dibagi Z di logaritma W dikurangi logaritma Z. Tapi perhatikan di sini X dan Y bilangan real. Kalau di sini apa? W dan Z bilangan kompleks. Itu sama ternyata berlaku. Jadi berlaku. Itu bilangan apa namanya? Bilangan fungsi bukan bilangan fungsi logaritma. Ya. Mudah-mudahan bisa diikuti penjelasan. Kemudian kita lanjut. Ada namanya fungsi trigonometri. Trigonometri mungkin agak berbeda. Ya. Trigonometri di bilangan kompleks itu sebenarnya bagaimana? Itu munculnya dari formula Euler ya munculnya. Apa formula Euler tadi? Yang tadi ya, E pangkat IY sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Nah ini dari sini. Ada cos dan ada sinnya. Tapi sinnya ada I-nya ya di sini ya. Nanti. Nah ini di apa namanya? Dimodifikasi. Ya. Ada E pangkat IX dengan E pangkat min IX. Kalau min IX berarti apa sih sebenarnya nih? Kan E pangkat min IX itu sebenarnya apa? Cos min X dikurangi I sin min X. Berarti kan yang cos min X itu sama dengan apa? Cos X ya, fungsi genap ya. Kalau sin min X dia fungsi ganjil dari min sin. Nah, ini. Jadi ini ada min nih. Ini sin X tapi sini min ya. Nah ini dari sini. Jadi ada dua persamaan. Persamaan E pangkat min X. Jadi asalnya dari situ ya. E pangkat min X dengan E pangkat min X dengan E pangkat IX. Nah, kalau kita jumlahkan, dikurangkan dulu deh, dikurangkan, maka nanti apa nih yang hilang?
Yang hilang adalah cos-nya. Kan sama-sama cos positif dihilangkan. Jadi sisanya adalah 2i sin X. Maka sin X-nya itu sendiri. E pangkat X dikurang E min X dibagi 2. Untuk yang ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan diapakan ini, dijumlahkan, maka yang hilang adalah sinnya. Jadi sisa cos-nya nanti. Maka cos X sama dengan apa? Ini dibagi dengan. Berarti kan kalau yang cos tidak ada i-nya ya penyebutnya. Tapi kalau yang sin, nah ini ada i-nya nih. Jadi nanti ini definisi dari, maka ini definisi dari, jadi diperluas untuk bilangan kompleks, ini definisinya untuk cos dan, jadi nanti ketika bicara mengenai cos dan sin di bilangan kompleks, maka mau tidak mau kita harus ingat ini, ya, kita ingat ini nih, ingat ini nih, ingat ini definisinya ya, ingat definisinya ini. Jadi ingatnya ke sini nanti. Contohnya misalkan ini ya, turunan dari ini ya, ini. Ini apa artinya nih kita buktikan. D per dz dari apa nih? Cos z. Nah, ini kan sama saja. D per dz dari apa cos? Nah, cosnya balik lagi ke apa tuh cos? Turunan dari apa? Berarti iz gitu ya, ditambah min iz dibagi 2. Dibagi 2. Ya, ini kan sama saja turunannya apa? Turunan dari mana? Kan ini pembaginya 2, bisa saja kan jadi iz dibagi 2 gitu ya. Pangkat min iz dibagi 2. Ini bukan perkalian, tapi ini perpangkatan yang ini. Misalnya pangkat iz dibagi 2. Nah ini, nah kita turunkan bagaimana yang ini? Ya tetap ini pangkat iz dibagi 2 karena positif. Yang ini apa nih? Ini min 1 ya, berarti min pangkat min iz dibagi bagi 2. Nah ini berarti bagaimana? Turunan dari cos min sin, ya. Berarti sama saja nih adalah 2, ini pangkat iz. Nah, ini tulisannya spesial sedikit. Dihapus dulu biar muat, biar nanti tulisnya muat sebentar. Nah ini coba kita turunkan apa turunannya? Pangkat iz turunannya apa? Pangkat iz berarti apa? I, iya, pangkat iz dibagi bagi 2 gitu ya. Jadi, karena z yang ada i-nya ya, nah, i-nya masuk nih. Kemudian yang ini adalah min i pangkat min iz gitu ya dibagi 2. Ini ada i-nya. Sama kayak gini turunan pangkat 2x gitu ya. Di aksennya apa? 2 pangkat 2 x. Nah, kayak gini. Ini ya contoh. Jadi, ini nanti sama-sama ada i ya. Ini ada i, ada 2 gitu ya. Ini ada apa nanti? Ini ada pangkat iz gitu ya. Dikurangi pangkat min iz. Nah, ini caranya dimodifikasinya, yang atas itu dikalikan dengan i, yang bawah juga dikalikan dengan i. Jadi kan i kuadrat, ini 2i, iz, pangkat min i. Nah, ini sendiri adalah apa? Adalah sin dari z. Nah, yang i kuadrat berapa i kuadrat? I kuadrat adalah min 1, jadi min sin. Jadi gitu. Jadi pembuktiannya kembali kepada definisi.
penjelasan ini bisa diikuti, yang ini bisa diikuti kira-kira penjelasannya, bisa diikuti. Siapa? Jadi ini I kuadrat sama dengan yang negatif ya. Jadi nanti ketika ada trigonometri, ya kita ikuti ini, sin Z sama dengan ini ya, E pangkat, ya. Jadi nanti sin Z itu adalah E pangkat I Z, ada min ya, tapi pembaginya 2I. Tapi kalau cos pembaginya hanya 2. Ini 2I, ini 2. Nah, ya sama nanti, pokoknya yang sifat-sifat yang ada di bilangan real berlaku juga pada bilangan kompleks. Sin min Z ya sama dengan min sin Z. Cos min Z sama dengan cos Z ya sama. Sama juga ini untuk pembuktian ini. Ya. Jadi bisa juga berlaku. Jadi misalkan kita diminta untuk menunjukkan bahwa dua sin ini sama dengan sin ya, sin Z1. Intinya dari ini saja, dari apa? Dari definisi pokoknya. Sin Z apa definisinya? Yang ini ya, sin Z nih. Z ya. Kemudian apalagi di sini? Cos Z2. Ini kan Z1, Z2 ini dari sini. Tapi kalau cos kayaknya di sini ada kekurangan. Harusnya cosnya itu apa nih? Ini penjumlahan ya, kan pengurangan di sininya nih ya. Kayaknya. Salah, salah. Seharusnya penjumlahan. Kemudian nanti ya ini kita jabarkan saja nanti di sini. Tapi harus memang sabar kan penjelasannya. Ya. Kan perkalian semua ini kan 2 dengan 2. 2 kan sudah habis ya. Sisanya 2i ya. Ini 2i. Nanti kan sama-sama 2i nanti. Ini dikalikan nih. Ini sama ini gitu ya. Ini sama ini. Ini baru. Kemudian satu lagi, dua lagi ini. Ada 4 kali perkalian itu. Ya, 4 kali perkalian. Jadi misalkan E, I, Z1 dengan EI, Z2 gitu ya. Kemudian tambah EI, Z1 dikali dengan E min I, min I, Z2. Nah, kemudian nanti di min E min I, Z1 dikali I, Z2. Gitu ya. Jadi nanti min dengan min lagi ya. Ini min lagi. E pangkat min I, Z1, pangkat min I, Z. Ini nanti semuanya dibagi dengan 2. Nanti kita gabungkan, jadi ada 4. Jadi nanti sama dengan ini. Ya. Sama-sama ada I-nya digabungkan gitu ya. Min I-nya digabungkan. Kemudian pengurangannya juga sama. Ya, digabungkan. Jadi nanti ketemu bahwa sin Z1. Jadi dengan kemampuan aljabar biasa, tetapi kita kembali kepada definisi ini. Ya, kita kembali kepada definisi ini ya, definisi asal dasarnya. Makanya disebut sebagai fungsi elementer ya. Itu, itu naik contoh yang ada di fungsi logaritmik. Bisa diikuti, bisa diikuti kira-kira fungsi logaritmiknya. Bukan fungsi trigonometri. Bisa ya? Ya misalkan nanti di trigonometri ada apa di sana? Maka di trigonometri ada apa biasanya? Di bilangan di bilangan realnya ada apa? Misalkan ada bersama apa yang sering terkenal itu. Ya, ya, misalkan ada kalau di bilangan real apa cos 2 alfa itu apa? Cos 2 alfa itu apa? Cos 2 alfa, cos gitu ya. Sin sin berarti cos kuadrat alfa dikurangi sin
Nih kalau di ini, nah di sini juga sama nanti ya. Jadi cos 2 Z ya. Cos 2 Z sama dengan apa? Berarti cos kuadrat Z dikurangi sin kuadrat Z. Gitu ya. Jadi yang ada di bilangan real berlaku, ah, berlaku juga di bilangan kompleks. Bagaimana? Bisa diikuti penjelasannya? Apakah bisa diikuti? Bisa, Pak. Kemudian ada satu lagi perlu disampaikan, setidaknya ini ya, untuk materi berikutnya sebagai fondasi, sebagai dasar, yaitu adalah fungsi hiperbolik sin, ya. Fungsi hiperbolik sinus hiperbolik dan juga kosinus hiperbolik. Ya. Ini kan ini mengadopsi dari apa? Variabel real, ya. Tapi memang berlaku juga di bilangan kompleks ya. Jadi kalau di variabel real biasanya bagaimana ya? Sama sin hiperbolik X gitu ya. Itu sama dengan E pangkat X dikurangi E pangkat min X dibagi 2. Cosnya, di cos hiperbolik X ya. Hanya bedanya ini dijumlahkan. Tapi kalau yang minus itu dikurangkan. Bedanya itu saja. Bedanya di sini. Tanda pengurangan dan juga tanda. Kalau yang X ini berarti kita bermainnya di mana? Di bilangan real. Nah kalau sudah ini, sama nih. Sudah Z ya. Nah ini bedanya di sini. Nah ini sudah bermain di bilangan kompleks. Ya. Ini nanti kompleks. Apabila kita menurunkan juga nanti akan sama nanti. Berdasarkan definisi, maka nanti sin hiperboliknya itu adalah turunan dari sin hiperbolik adalah cos hiperbolik, kemudian turunan dari cos hiperbolik adalah sin hiperbolik. Ini sudah sama seperti yang ada di mana? Di bilangan real. Ya. Kalau fungsinya sama kayak tadi ya, kurang lebih ya, ya begini ya, pokoknya kayak hiperbolik gitu ya. Parabola cuma depan belakang, bertolak belakang. Kurang lebih kalau fungsinya kalau hiperbolik itu seperti itu. Nah, sekarang ternyata ada hubungan antara sin hiperbolik dengan sin biasanya. Ternyata ada hubungannya. Bahkan di sini nih. Ini kita mencari hubungan antara ini kan ada sin hiperbolik. Ini nggak ada sin saja. Ya, ini ada hubungannya. Hubungannya di mana? Di bawah ini. Sebenarnya bedanya kalau nggak jeli, kalau tidak terbiasa nanti khawatir nggak ini ya. Nah kalau ini kan cos. Nah bedanya di sini nih. Ada i-nya nih di sini nih. Ya, min i di sini. Kalau di sini kan apa? Min z gitu ya. Jadi kalau hiperbolik tidak ada i-nya di sini, tapi kalau sin saja ada i-nya. Ini kan definisi yang tadi ya, definisi yang bedanya di sini. Ya. Tentunya nanti kita akan dapatkan juga cos hiperbolik ini, ya, cos hiperbolik IZ. Nah, ini dia akan sama dengan apa? Sama dengan cos Z. Bagaimana membuktikannya? Ini dari definisi saja. Definisi dari cos hiperbolik itu apa? E pangkat Z. Berarti kalau di sini IZ berarti E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ nanti dibagi 2. Ini definisi apa? Ini sendiri definisi dari cos Z. Ini sudah terbukti ya. Memang jadi cos hiperbolik dengan cosnya cos hiperbolik IZ itu sama dengan cos Z. Di beberapa ini juga sama ya. Kayak gini misalkan sin. Nah ini misalkan yang ini nih. Ini juga bisa kita jadikan sin hiperbolik min Z itu sama saja apa definisinya? E pangkat
min Z gitu ya, dikurangi E pangkat min Z gitu ya, dibagi dengan 2. Sama saja buat E pangkat min Z dikurangi E pangkat Z dibagi 2. Ini kan ininya di duluan ya, E pangkat Z gitu ya, dikurangi E pangkat min. Nah ini dibagi 2. Dua ini sama saja apa nih? Min, ini apa sendiri? Sin, hiperbolik, Z sama dengan ya. Pembuktiannya berdasarkan definisi. Jadi seperti itu nanti pembuktiannya berdasarkan definisi. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti kita banyak latihan-latihan saja. Nah, ini ya. Jadi pokoknya nanti semuanya itu terkait definisi ya. Terkait definisi. Ya. Kayak misalkan sin ini ya dengan sin ini kan perlu. Kalau ini memang bisa dibuktikan cuma perlu ada modifikasi ya. Karena sin hiperbolik Z sama dengan. Tapi berawal dari eh, kalau pembuktian kayak gini bisa bolak-balik ini. Bisa dari sin ke ini atau bisa juga dari. Nah, kalau nomor 9 kan ini panjang nih. Ini kan cuma satu, makanya agak sulit. Berarti kita dari kanan ke kiri. Jadi kita buktikan kalau yang ini, sin hiperbolik dari X, ya, dikali dengan cos Y, gitu ya, ditambah I cos hiperbolik X, sin. Ini kita coba satu-satu nih. Ini apa nih? Sin hiperbolik. Sesuai dengan definisinya adalah F pangkat. Kalau di sini min X, kalau sini X, maka sini min X, gitu ya. Dikurangi F pangkat min X dibagi 2. Sekarang cos Y. Nah, cos Y itu bagaimana cos Y? Definisinya apa kalau cos? Berarti E pangkat min EX gitu ya. Ditambah E pangkat IX ini ya. Min IX gitu ya. Nanti dibagi dengan 2. Oke, nanti ini 4. Nanti. Ini tinggal dikalikan dulu nih. Ini nanti dikalikan dulu. Nanti dijabarkan ya. Sama dijabarkan. Ini baru yang bagian sini saja nih. Nah, nanti kemudian kita coba bagian yang sebelah satunya. Iya, sebelah satunya ini. Coba kalau ini nanti kita jabarkan jadi mana? Cos hiperbolik jadi bagaimana? E pangkat X ditambah E pangkat min X dibagi 2. Nanti dikalikan dengan sin Y. Sin Y itu adalah E pangkat IY. Kalau sin berarti min E pangkat min IY. Nah, dibagi dengan 2I. Karena dia, ya ini sin hiperbolik ya. Kalau sin hiperbolik 2, tapi kalau sin ada 2I. Ditambah I. Nah, ini tinggal ini kan ya. Ini dikalikan. Asal sabar manipulasinya. Ini sederhana. Nanti ketemu, nanti dapatnya apa? Sin hiperbolik. Ya. Jadi cara pembuktiannya seperti itu. Kalau dari kiri ke kanan susah, maka kita upayakan dari kanan ke kiri lebih sederhana. Itu sama dengan berarti bisa bolak. Untuk yang sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa diikuti? Ini bisa diikuti nggak kira-kira? Bisa, Pak. Ya mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nanti kalau yang hiperbolik dan juga trigonometri, itu mohon disimak video yang sudah diberikan. Itu ada. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari keempat fungsi tadi? Silakan. Bagi yang mau bertanya, disilakan. Apa jangan-jangan sudah jelas? Sudah jelas atau belum? Kira-kira sudah jelas?
sudah kesorean. Jadi materi yang diberikan sebenarnya sederhana, cukup seperti itu. Cuma nanti kita butuh semacam latihan-latihan soalnya, ya, dan latihan soal. Baik, sebelum bertanya, kita break dulu karena akan mengambil kode absen ya. Kita 1 menit lah, 1-2 menit. Ya. Bentar, saya akan ambil kode absennya terlebih dahulu. Baik, kode absennya sudah ada, sudah nampak kode absennya? Sudah ada. Silakan di absen kode absennya. Bentar, suaranya terdengar. Kode absennya sudah bisa diakses kode absennya. Sudah, Pak. Ya, baik. Absennya sudah tadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, berarti ini. Gini, jadi nanti kalau untuk UTS, pekan depan tidak UTS ya, tetap kita latihan soal. Nanti sebenarnya untuk UTS itu materinya sampai fungsi elementer ini, tapi kita memang butuh latihan-latihan soal. Ya. Jadi kita coba latihan soal dioptimalkan, setelah itu baru UTS ya. Karena materi UTS memang sampai dengan, jadi pekan depan kita tetap kuliah soal. Upayakan peluangnya untuk luring ya. Baik, karena tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan walaupun 1 jam ya. Dan nanti kita upayakan dioptimalkan pertemuan-pertemuan selanjutnya, baik itu secara luring maupun secara daring. Ya. Jangan lupa sebelum hari ini, sebelum jam 4 dikerjakan apanya? Kuisnya ya. Kerjakan kuisnya, sebelum jam 4 itu sudah dikerjakan. Kemudian nanti jangan lupa yang belum disimak videonya, mohon videonya disimak. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, di end meeting ya.